Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 573, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ketika bawahan Akasaka di ruangan itu mendengar suara Jifei, beberapa dari mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka melunak dan mereka duduk di tanah. Akasaka, yang awalnya duduk dengan pantat di sampingnya, terpengaruh olehnya dan duduk di tanah. Hal ini membuat Hiroshima sangat marah. Baga, kami orang yang gue semua telah dipermalukan olehmu. Bang, dia melambaikan tangannya ke udara, dan orang yang baru saja jatuh ke tanah seperti bola meriam yang meledak. Dalam sekejap, tubuhnya meledak, dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Ketika orang lain di tempat kejadian melihat pemandangan ini, mereka semua melarikan diri. Tetapi tubuh dan wajah mereka masih berlumuran darah, yang terlihat sangat menakutkan. Hanya Jifei yang tidak mengelak, namun tidak ada bekas daging dan darah di tubuhnya. Mata Hiroshima menyipit, dan matanya menatap Jifei penuh dingin. Dia hanya ingin mencoba seni bela diri Jifei, terutama hujan mayat manusia seperti ini. Sekarang mereka benar-benar belum saling bersentuhan, ini membuatnya cukup memperhatikan Jifei di depannya. Seni bela diri sungguh luar biasa. Baga, wanita yang baru saja mengatakan dia ingin Jifei berguling dan mati mengutuk dengan marah dan bergegas menuju Jifei. Ketika jaraknya kurang dari 2 meter, tubuhnya melompat keluar dari udara tipis, berubah beberapa kali, dan akhirnya mengayunkan tinjunya ke arah Jifei. Tersembunyi, aneh, mengungkap kekejaman, namun, tepat ketika dia hendak menyentuh Jifei, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan matanya. Sebelum wanita itu sempat bereaksi, Phoenix sudah mencengkeram lehernya. Dasar badut, pergilah ke neraka. Klik, dengan suara patah tulang yang tajam, wanita itu memiringkan kepalanya ke samping dan langsung mati. Mendesis, terdengar suara tarikan napas. Bahkan Hiroshima tanpa sadar duduk tegak. Dia awalnya berpikir bahwa seni bela diri Jifei luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa Phoenix yang keluar begitu kuat, dan dia langsung terkejut. Siapa yang berikutnya? Patah, Phoenix langsung melemparkan tubuh wanita di tangannya ke tanah dan bertanya dengan marah. Adegan itu sunyi, Akasaka bahkan lupa bangun dari tanah. Hiroshima sangat marah. Patah, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Akasaka. Kami, orang-orang negeri yang, semuanya telah dipermalukan olehmu. Dia melihat orang-orang ini ketakutan. Adapun alasannya tentu saja karena kegagalan Akasaka yang berturut-turut, sehingga amarahnya langsung dilampiaskan kepada Akasaka. Akasaka terhuyung dan menutupi wajahnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mata semua orang tertuju pada wajah Hiroshima. Hiroshima menatap Jifei, kamu mencari kematian. Dia awalnya ingin datang dan membangun prestise, lalu membunuh Jifei. Aku bahkan berpikir untuk menikmati Oda Miki dan beberapa wanita lainnya bersama-sama. Namun, dia tidak menyangka Jifei akan datang ke pintu dan membunuh anak buahnya dengan begitu arogan. Khususnya perempuan, mereka adalah mainan dan alat pelepasan seksualnya. Tapi dia juga punya perasaan, dan sekarang dia dibunuh secara langsung dan sederhana. Amarah, mengaum, kemarahan mulai meletus seperti gunung berapi. Jifei merasakan momentum Hiroshima dan diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Phoenix, mundur, perintah Jifei. Meskipun Phoenix tidak mau menyerah, dia tetap mengangguk patuh dan melangkah mundur. Ketika Hiroshima melihat Phoenix mundur, dia merasa lebih marah. Phoenix bukan tandingannya, dia tahu betul hal itu.
menunjuk Ji Fei dengan tangannya, "Bunuh kamu. Aku akan menjadikan wanita itu mainan semua pria." Brengsek, Phoenix hendak bergegas keluar dari belakang Ji Fei, tapi Ji Fei melambaikan tangannya untuk menghentikannya. "Namamu Hiroshima, kan? Bagaimana kamu tahu?" Hiroshima bertanya bingung. "Itu benar?" Ji Fei tidak menjelaskan, tapi mengambil langkah maju. "Ayo, mati." Engah, Hiroshima sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Dia bukan pengganggu seperti Akasaka. Dia adalah ninja tingkat tinggi, tapi dia berani memanggilnya dengan sombong. Sudut mulutnya bergerak 2 kali dan dia berjalan perlahan menuju Ji Fei. Langkah-langkahnya kecil, tetapi dengan setiap langkah yang diambilnya, ia tampaknya memiliki lebih banyak energi dan kekuatan. Mata orang-orang yang datang bersamanya dipenuhi dengan semangat. Mereka tahu bahwa Hiroshima akan menghadapi Ji Fei secara langsung dan mengalahkan Ji Fei dengan kekuatannya. "Bodoh sekali. Beraninya kamu menyinggung Hiroshima-kun." "Hah, dia hanya menunggu kematian yang menyedihkan. Aku akan segera menangkap wanita berjaket dan celana kulit itu, dan membiarkan Hiroshima-kun menikmatinya." Senyuman di wajah Hiroshima semakin kuat dan momentumnya semakin kuat. Ji Fei menatap Ji Fei dengan rasa jijik yang mendalam di matanya. "Lihatlah tubuh Hiroshima-kun." Entah siapa yang berteriak. Dan tiba-tiba aku melihat tubuh kurus Hiroshima di hadapanku, seolah-olah dia diledakkan di udara, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih tebal. Akasaka yang sedang duduk di tanah dan ketakutan, tiba-tiba merasa berani dan percaya diri saat melihat Hiroshima menjadi begitu kuat, dan dia segera bangkit dari tanah. Seruan anak buahnya seperti stimulan bagi Hiroshima, dan dia menjadi lebih energi dan sombong. Aura di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Ketika melewati orang-orang di sekitarnya, banyak orang yang tidak tahan dengan momentumnya dan mundur satu demi satu. Sorot mata Hiroshima penuh dengan pemujaan, semacam pemujaan seperti dewa. Kuat, di mata mereka, Hiroshima adalah orang kuat seperti dewa. Hiroshima sangat gembira di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa yang berdiri di awan. Dia sepertinya mampu membunuh Ji Fei hanya dengan mengangkat tangannya. Melihat Ji Fei dengan arogan, dia merasakan aura di tubuhnya langsung terpana. Awalnya saya mengira Ji Fei akan ketakutan dan bahkan gemetar. Hasil ekspresinya seperti biasa, dan bahkan tatapannya pun menggoda. Ini dihina, Hiroshima merasa paru-parunya akan meledak. "Pergilah ke neraka." Sambil meraung, tinju di tangannya telah mengenai kepala Ji Fei. Lengannya yang semula hanya setebal mangkok kecil kini seukuran mangkok sedang. Pembuluh darah di seluruh lengan tiba-tiba pecah dan pembuluh darahnya menonjol, seolah-olah diledakkan dengan paksa. Bersamaan dengan tinju yang ditinju, aura kuat dilepaskan dari seluruh orang, dan tiba-tiba datang seperti kekuatan yang luar biasa. Kedua ninja yang berada di dekat mereka tidak dapat mengelak tepat waktu dan langsung terkena gelombang udara yang ditimbulkan oleh tinju mereka. Kilatan rasa dingin melintas di wajah Hiroshima, dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Ji Fei sudah meninggal. Para pengikut Hiroshima di belakangnya semua memiliki mata gembira dan ekspresi gembira di wajah mereka. Tapi Ji Fei masih kalem dan kalem. Saat tinju Hiroshima berada dalam jarak dari lengannya yang terangkat, tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Namun gerakannya lambat, lebih seperti kelemahan, seolah-olah seorang anak kecil mengangkat tangannya di depan orang dewasa yang kuat. Terlihat begitu lemah dan meremehkan. Namun bang, suara tumpul meledak di seluruh rumah. Hati semua orang bergetar, lihat-lihat Ji Fei berdiri di sana. Hiroshima berdiri di hadapanku,
tinju kedua orang itu saling bertabrakan, seperti tinju persahabatan antara dua orang. Hanya semua orang tahu bahwa ini adalah pukulan hidup atau mati, dan siapapun yang ceroboh bisa mati. Hahaha, Hiroshima tertawa terbahak-bahak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bab 574, jika dia tidak membunuhku, aku akan membunuhnya. Hiroshima tersenyum arogan dan berbicara dengan arogan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan di tangannya menjadi lebih kuat. Pakaian seluruh orang sepertinya dipenuhi gas dan mengembang dengan cepat. Pada saat ini, Hiroshima tampak menjadi 3 kali lebih tebal. Akasaka dan orang lain di samping mereka terkejut. Oda Miki berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi paling rumit di wajahnya. Pikirannya menjadi kosong, dan matanya penuh kekhawatiran. Feng Huang, yang berdiri di belakang Ji Fei, memasang ekspresi santai di wajahnya. Raja Naga, bagaimana bisa dibandingkan dengan badut? Terutama Raja Naga yang tidak lagi membunuh orang. Dia merasa tak terduga sekarang. Ji Fei, hari ini adalah peringatan kematianmu tahun depan. Lihat saja istrimu melahirkan anak orang lain hari ini. Haha, Hiroshima tertawa bangga dan bersemangat. Sepertinya ada aliran deras di lengan yang mengalir menuju tubuh Ji Fei, seolah ingin menenggelamkan Ji Fei secara langsung. Namun Ji Fei masih seperti pohon pinus dengan akar yang berakar kuat di tanah, tidak bergerak, dan ekspresinya bahkan tidak berubah sama sekali. Hal ini membuat mata Hiroshima penuh dengan keterkejutan dan tak terbayangkan. Dia mendorong dengan keras lagi, hasilnya masih sama. Dia terus mendorong, hasilnya tetap sama. Anda, apakah sudah selesai? Ji Fei bertanya dengan tenang. Tubuh Hiroshima gemetar, dengan keterkejutan di wajahnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang baru saja dia keluarkan, seperti aliran deras, kembali ke arahnya. Ini di mataku, kalian semua lemah, suara samar Ji Fei terdengar. Namun, Hiroshima gemetar hebat di dalam hatinya, dan pupil matanya terus membesar. Dia menatap Ji Fei dengan ekspresi yang tak terbayangkan di matanya. Engah, Hiroshima memuntahkan seteguk darah, dan menatap Ji Fei dengan mata penuh ketakutan yang tak ada habisnya. Energi yang dia pukul kembali-kembali. Saat ini, energi di tubuhnya seperti kuda liar yang berlari kencang, berlarian kemana-mana. Kepulan, ada serangkaian suara seperti peluru yang menembus tubuh, dan kemudian tubuh, yang ukurannya bertambah 3 kali lipat, menyusut kembali dalam sekejap. Mata Hiroshima selebar mata banteng, menatap Ji Fei di depannya. Itu semua tak terbayangkan dan tak terbayangkan. Dia adalah ninja tingkat tinggi di antara para ninja, dan salah satu dari 12 ninja terhebat di kerajaan yang, meskipun dia bukan yang terbaik dalam seni bela diri, dia jelas merupakan salah satu yang kuat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dilumpuhkan hanya dengan 1 pukulan. Dan itu hancur total, sangat bodoh, kan? Suara bercanda Ji Fei terdengar lagi, dan ekspresi wajah Hiroshima terus berfluktuasi. Ingat, jika kamu tidak pamer, kamu tidak akan bodoh. Ledakan, Hiroshima merasa seperti disambar petir. Matanya dipenuhi dengan kerumitan yang tak terlukiskan dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ya, saya sungguh bodoh, ninja, saya seorang ninja. Bagaimana dia bisa melakukan konfrontasi langsung dengan Ji Fei? Apa ini kalau tidak bodoh? Jika dia tidak bertabrakan dengan Ji Fei seperti ini, bagaimana dia bisa gagal begitu saja dan menjadi lumpuh dengan mudah? Melihat Ji Fei, senyum tragis muncul di matanya. Sepertinya dia menertawakan kebodohannya sendiri. Dan terlebih lagi,
dia sepertinya menertawakan dirinya sendiri karena bodoh. Berdebar, tubuhnya jatuh dengan lembut, dan seluruh orang jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Semua meridiannya rusak, dan dia menjadi orang yang tidak berguna. Darah mengalir di sudut mulutnya, dan matanya menatap Ji Fei dengan mata yang sangat rumit. Dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Ji Fei dengan cara yang jujur dan adil, tapi hasilnya, dia telah menjadi orang yang tidak berguna, diam. Adegan itu menjadi sunyi senyap, suasananya sangat sunyi sehingga tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Orang-orang yang dibawa oleh Akasaka dan Hiroshima sepertinya jatuh dari awan ke tanah saat ini, hancur berkeping-keping dan sengsara. Melihat Hiroshima tergeletak di tanah, dia tidak tahu harus berkata apa. Akasaka, jika kamu melanjutkan Hiroshima, kamu akan mati. Suara Ji Fei terdengar di dalam rumah, seperti suara genderang dan lonceng di pagi hari, membangunkan semua orang. Terkejut, kejutan, bingung, Hiroshima-kun, kamu. Tenggorokan Akasaka terasa sesak dan dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika Hiroshima mendengar teriakan itu, dia sepertinya akhirnya sadar. Dia menoleh untuk melihat ke arah Akasaka dan ingin berbicara, tapi dua suap darah muncrat. Akasaka, kamu tidak perlu berteriak. Jika kamu tidak ingin dia mati, kamu bisa datang dan memohon padaku dan aku bisa menyembuhkannya. Akasaka tercengang. Hiroshima di lapangan menunjukkan harapan di matanya, mengungkapkan keinginan untuk hidup. Tapi kamu harus memberiku 100 miliar, berdengung. Orang-orang yang ada di ruangan itu merasakan telinga mereka menderu-deru, seolah-olah diguncang oleh mesin afterburner, dan gendang telinga mereka hampir pecah. 100 miliar? Dibutuhkan 100 miliar untuk menyelamatkan satu orang. Ini kenapa kamu tidak minum darah? Meskipun dia telah melihat kekejaman Ji Fei, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu kejam seperti ini. Hanya, ini, beri aku uang, selamatkan aku. Suara lemah Hiroshima terdengar dari bawah. Akasaka bodoh. Dia punya 100 miliar. Tapi itu adalah 500 miliar yang diberikan oleh Zhou Fenghua, yang membuatnya menderita kerugian 100 miliar. Jika dia mengambil 100 miliar lagi, bukankah dia akan mati? Tidak memberi, Hiroshima sedang sekarat, beri aku uang. Orang-orang yang datang bersama Hiroshima memandang Akasaka dan berteriak. Hanya keberadaan Hiroshima yang memungkinkan mereka memiliki eksistensi yang bermartabat di tim ninja, sehingga mereka meminta Akasaka untuk menyelamatkan orang. Kali ini lebih sulit lagi bagi Akasaka. Mata Anzai Rika menyapu wajah Hiroshima, dan melihat bahwa dia sangat lemah, dan bahkan jika dia selamat, dia tetap menjadi orang yang tidak berguna. Ketika dia mendengar bahwa Hiroshima akan datang, dia masih memiliki harapan, dan bahkan ingin menyerahkan dirinya kepada Hiroshima dan membiarkan dia membantunya memulihkan seni bela dirinya. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Ansi Rika memandang ninja lainnya dan berteriak, Hiroshima tidak ada harapan, Ji Fei berbohong padamu. Akasaka tercengang, Ansi Lixiang sudah mengedipkan mata padanya. Akasaka langsung mengerti bahwa ini memintanya untuk berhenti berobat. Melihat ninja di sebelahnya, Ansi Rika melirik Ji Fei, dan Akasaka mengerti. Hal ini untuk membuat Ji Fei menanggung kejahatan pembunuhan, dan kemudian menyinggung semua ninja kerajaan Yang. Akhir hanya diburu tanpa henti oleh ninja. Akasaka sangat gembira. Hiroshima benar-benar tidak ada harapan. Para ninja di tempat kejadian melihat Hiroshima memuntahkan 2 suap darah lagi hanya karena dia marah, dan dia jatuh pingsan. Hiroshima sudah mati, Hiroshima dibunuh oleh Ji Fei. Ansi Lixiang berteriak keras,
Para ninja di tempat kejadian benar-benar tercengang. Ji Fei mengerti dengan jelas dan seringai muncul di bibirnya. Tidak ingin menyimpan, tidak ingin mengeluarkan uang. Sangat sederhana, Akasaka. Jika kalian ingin hidup, kalian dapat membayar 500 miliar untuk hidup kalian. Ledakan, ketika Akasaka mendengar ini, kakinya melunak dan dia jatuh ke tanah lagi. Ji Fei bertekad dan hanya menginginkan uang. Ji Fei, bukankah kamu bilang kamu tidak membunuh orang? Ansi Lixiang tiba-tiba bersuara dan berteriak keras. Mata Akasaka menunjukkan harapan. Jika dia tidak membunuhku, aku akan membunuhnya. Phoenix telah masuk dari luar. Bersambung.